Ya, makin hari makin terlihat antusias warga dalam menyambut Mas Pram dan Bang Dul. Hari ini masih dalam agenda belanja masalah di Jelambar, Jakarta Barat. Warga sini sudah menanti kehadiran Mas Pram. Yuk kita ikutin yuk bareng-bareng yuk. Siapa Mas Pram, orang pinter banyak ilmunya. Siapa Sidul, anak Betawi asli Jakarta. Anak Cipete, calon gubernurnya menyaleh. Anak Betawi, calon wagub kita. Coblos ye. Maka KJP semuanya harus berhak untuk menerima bagi yang menerima. Dan tadi saya lupa, bagi penerima KJP, saya tanya di mana-mana, apakah sudah pernah lihat Ancol? Apakah sudah pernah lihat Taman Mini Indonesia Indah? Apakah yang bukan ibu, anaknya? Apakah sudah pernah lihat Ragunan? Maka bagi penerima KJP dibuka, dan kalau mau datang ke Ancol, mau datang ke Taman Mini, mau datang ke Ragunan, gratis. Dan ada pendampingnya, nggak bisa dong anak-anak sendirian, ada pendampingnya. Tetapi jangan tiap hari maunya di Ancol melulu, nanti anaknya nggak sekolah. Sehingga dengan demikian bagi pemegang kartu Jakarta Pintar, mereka digratiskan mungkin setahun 3 kali untuk bisa ke Ancol, Taman Mini maupun Ragunan. Yo, silahkan pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Saya lihat respon masyarakat positif terhadap Mas Pram dan Bang Dul. Ya. Dan memang kan setiap saat kita lihat survei juga naik terus ya. Ya. Yang kita lihat kan tren. Jadi karena trennya naik, saya pikir kita optimis ya. Mas Pram akan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Di sini saya sebenarnya ingin mempertanyakan suatu hal sama Bapak. Jika nantinya Bapak kepilih, apakah nanti untuk harga tiket kan sedang melakukan tiket kisaran gizi itu seharga 150.000, dan kalau di GBG itu kita 100.000. Maksud saya untuk khususnya anak-anak sekolah, apakah Bapak bisa memberikan harga sesuai anak sekolah atau khusus itu Pak? Ada potongan untuk bagi para pelajar yang di Jakarta gitu. Dan yang paling penting sih, poinnya satu lagi sih Pak, saya cuma tekenin, kalau bisa mohon dilancarkan izinnya Persija main di Jakarta. Terima kasih Pak. Warga Jelambar kagak ribet dah. Assalamualaikum Bu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Bita dari warga Jelambar ya Bu? Iya. Barusan gimana ketemu Mas Pram perasaannya? Aduh, senang banget. Oh iya, punya harapan apa Bu terhadap Mas Pram? Harapannya kedepannya lebih baik lagi, gitu aja. Ibu menilai sosok Mas Pram gimana? Orangnya humble. Humble ya. Jadi bakal dukung Mas Pram ya Bu? Pasti. Salam Jakarta menyala Bu. Assalamualaikum, politik riang gembira. Saya sudah bersama Bapak siapa ini? Pak Agus Rahman. Pak Agus Rahman, warga Jelambar ya, Pak RT ya Pak ya? Pengurus RW 09. Oh, pengurus RW, baik. Bapak gimana harapannya setelah didatangi Mas Pram barusan? Ya intinya kami berharap yang terbaik aja. Kalau kalian dari tadi diucapkan program-programnya yang nggak neko-neko tapi menyentuh ke masyarakat. Itu aja, kami berharap hal yang baik disampaikan dengan baik, jalannya baik, tentu hasilnya baik. Kami berharap itu aja. Oke. Sosok Mas Pram menurut Bapak gimana? Ya cukup familiar ya, saya cukup kenal sudah lama juga karena memang beliau orang yang sering tur ke bawah juga. Ya. Kita udah kenal cukup lama. Gitu. Salam Jakarta menyala Pak. Jakarta menyala, siap. Saya udah bersama ibu yang cantik nih. Ibu siapa namanya? Ibu Ita. Ibu Ita, warga Jelambar ya? Iya benar. Bu Ita tadi ketemu Mas Pram? Ketemu dong. Gimana perasaannya? Seneng dong bisa ketemu langsung. Menurut Bu Ita gimana tuh sosok Mas Pram? Bagus sih, program-programnya juga bagus. Oke, jadi harapannya terhadap Mas Pram apa? Ya semoga kalau menang bisa jadi pemimpin yang baik lah. Oke, salam Jakarta menyala. 3. Pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Yo, silahkan pilih Sidul. Gimana pertemuan sama warga Jelambar ini? Ada Jadi yang beda nggak?
Jadi setiap saya bertemu warga, setiap hari perbedaannya itu selalu ada. Jadi problem di bawah ini memang begitu kompleks dan saya juga begitu banyak mendapatkan masukan, membuat saya secara pribadi makin yakin bahwa apa yang menjadi pilihan saya untuk menyelesaikan Jakarta dari persoalan-persoalan kecil di bawah itu menjadi keyakinan saya pribadi. Tetapi tentunya membangun Jakarta harus ada terobosan. Tidak lagi hanya bergantung pada hal-hal yang bersifat konvensional seperti yang dilakukan selama ini, hanya dari pajak, dari restribusi, tetapi harus ada terobosan seperti yang saya sampaikan, yang saya sebut dengan Jakarta Funding. Dan juga kemudian karena Jakarta ini pendapatan pajak di Jakarta ini kan gede banget, 3.000 triliun. Bagian dari Jakarta hanya 1,5%, maka kalau kemudian nanti dalam pemerintahan yang baru banyak gedung-gedung yang ditinggalkan di Jakarta yang harus dikelola oleh pemerintah provinsi ketika ibu kota pindah, itu juga menjadi sebuah opportunity baru untuk menjadi revenue baru bagi Jakarta. Kebetulan tadi saya juga baru melihat expo di Tamrin tentang produk lokal. Saya juga terkejut. Begitu luar biasanya produk-produk lokal, maka berkewajibanlah yang namanya pemerintah untuk mengakurasi itu dan mendorong supaya mereka bisa naik kelas menjadi eksportir untuk bukan hanya bermain di lokal tapi juga di ekspor, dan bagus banget. Jadi ada yang terutama adalah selalu di mana aja pengembang yang kemudian tidak menyelesaikan fasosnya, sehingga yang seperti ini dulu di zaman Pak Ahok dipayungi oleh Perda, tetapi kemudian Perda ini kan dicabut, gak jalan. Jadi sehingga banyak yang tidak terselesaikan, bukan hanya di tempat ini, tetapi juga saya datang ke Kelapa Gading, di tempat-tempat yang pengembang menengah terutama. Dan itu menjadi bagian masukan kalau memang ini kami akan perbaiki itu. Perda zaman Pak Ahok kita perbaiki, kita sempurnakan juga yang dilakukan oleh Pak Anies. Ya. Jadi debat itu kan mengenai SDM, kemudian juga agensi, kemudian juga masalah reformasi, transformasi birokrasi. Karena saya pengalaman begitu kan panjang sekali, sehingga saya nggak perlu menghafalkan atau mempelajari secara detail. Yang paling penting bagi saya adalah hal-hal di lapangan yang bisa dikerjakan. Contohnya, saya sudah menerapkan yang disebut dengan work from everywhere. Bisa bekerja dari mana saja, dan itu ternyata berhasil. Dan kalau saya diberi amanah, apa yang menjadi kerisauan Gen Z dan milenial kalau mereka berangkat kantor, saya akan terapkan mereka cukup 1 minggu itu apakah 3 hari atau 4 hari, 3 hari kerja udah cukup. Karena waktu di Seskap 3 hari kerja, bahkan 2 hari kerja, 3 hari di rumah. Menyala abangku, Jakarta menyala, Jakarta menyala.